Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi kalian yang sedang menonton video ini. Semoga kita sama-sama mendapatkan tempat di surga yang telah disiapkan oleh Allah. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar salawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari jalan kegelapan ke jalan yang terang benderang. Bab 1. Penemuan rahasia tersembunyi Bulukia. Duduk bersila di ruang kecilnya, mata terfokus pada lembaran-lembaran kuno yang berserak di meja kayu tua di depannya. Cahaya gemerlap lampu minyak menyinari wajahnya yang tegang, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding ruangan yang gelap. Dia adalah seorang ulama Bani Israel yang tekun, sering mendalami kitab-kitab kuno Samawi yang diwariskan oleh nenek moyangnya. "Isya, ayahku telah menyembunyikan sesuatu," gumam Bulukia dalam keheningan. "Dan aku akan menemukannya." Dengan telaten, ia membolak-balikkan lembaran demi lembaran, mencari petunjuk tersembunyi di antara teks-teks yang kuno itu. Dan pada satu lembaran yang rapuh, matanya menemukan apa yang dia cari. "Sifat-sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam," bisiknya, jemari gemetar saat mengusap halaman kuno itu dengan lembut. "Inilah yang disembunyikan ayahku." Bulukia dengan cepat mencatat semua sifat yang tertera dalam lembaran itu, takut akan hilangnya penemuan berharga ini. Dia menyadari betapa besar makna sifat-sifat Nabi bagi umat manusia, dan tanggung jawab untuk menyimpannya dengan baik menjadi semakin berat di pundaknya. Setelah semua sifat dicatat dengan cermat, Bulukia menyatukan lembaran-lembaran itu menjadi satu halaman. Dia merasa seolah menemukan harta karun yang tersembunyi selama ini, dan sekarang dia punya tugas penting untuk melanjutkan perjalanan yang telah dimulai oleh ayahnya. "Demi Allah, aku akan menjaga rahasia ini," ucap Bulukia dengan tekad bulat. Matanya berbinar penuh semangat. "Aku akan melanjutkan pencarian ayahku dan menyampaikan kebenaran ini kepada kaumku." Dia mengambil peti tua yang telah diwariskan oleh ayahnya, dan dengan hati-hati meletakkan lembaran kuno itu di dalamnya. Peti itu kemudian dikunci dengan rapat, dan Bulukia menyembunyikannya di tempat yang hanya dia yang tahu. "Ayah, aku akan melanjutkan perjuanganmu," bisiknya pada peti yang terbungkus misteri itu. "Aku akan menjadi penerusmu dalam menjaga rahasia ini sampai tiba saatnya untuk mengungkapkannya kepada dunia." Dengan hati penuh tekad, Bulukia bersumpah untuk melanjutkan perjalanan spiritual yang telah dimulai oleh ayahnya dalam pencarian kebenaran yang lebih besar dari apapun yang pernah dia bayangkan. Dan langkah mantap, dia memulai petualangan yang mengubah takdirnya dan takdir kaumnya selamanya. Bab 2. Perjalanan menuju kebenaran. Dalam ketenangan fajar, Bulukia mempersiapkan dirinya untuk perjalanan panjangnya. Ia melihat peti tua yang berisi rahasia besar itu dengan penuh pengabdian, memastikan bahwa segalanya siap untuk dibawa dalam perjalanannya mencari akhir zaman. "Allah Subhanahu wa Ta'ala, berilah aku kekuatan dan petunjuk dalam pencarianku," ucap Bulukia sambil menatap langit yang mulai berubah warna dari gelap menjadi cahaya. "Dan Mat, Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadilah penuntunku dalam perjalanan ini." Dengan langkah mantap, Bulukia meninggalkan rumahnya di Mesir dan memulai perjalanan melintasi bumi yang luas. Dari gurun pasir yang tandus hingga lembah hijau yang rimbun, ia tidak pernah berhenti mencari jejak yang akan membawanya kepada kebenaran yang dicari-cari. Selama perjalanannya, Bulukia disuguhi dengan keanehan yang tak terduga. Ia bertemu dengan pulau-pulau yang dihuni oleh makhluk laut yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Namun mereka dengan tegas mengucapkan kalimat syahadah. "Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa besar keajaiban ciptaanmu," kata Bulukia, merenungkan misteri yang tersembunyi di balik keajaiban alam tersebut. Tidak hanya itu, dalam perjalanannya, ia bertemu dengan makhluk langit yang mengungkapkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menceritakan tentang tugas-tugas mereka dalam menjaga alam semesta dan bagaimana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para nabi dan rasul. "Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau memang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia," ucap Bulukia dengan rasa hormat yang mendalam. "Aku berjanji untuk menyebarkan ajaranmu kepada umat manusia." Perjalanan Bulukia tidak hanya mengantarkannya kepada keajaiban alam semesta, tetapi juga kepada pemahaman yang lebih dalam tentang tugasnya sebagai penjaga warisan ilahi. Dengan hati yang penuh keimanan, ia melanjutkan perjalanannya, siap menghadapi segala rintangan yang mungkin menghalangi pencariannya. Bab 3.
Menghadapi keajaiban lautan, perjalanan Balukya membawanya melintasi samudera yang luas, di mana keajaiban yang tak terbayangkan menantinya. Di tengah-tengah gelombang yang menghentak, ia melihat 2 ikan hut yang mengambang di permukaan laut. Ukurannya begitu besar sehingga menakjubkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa luas ciptaanmu, bisik Balukya, memandangi kedua ikan hut dengan penuh kagum. Saat Balukya mendekati ikan-ikan tersebut, mereka menyapa dengan tegas, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau memang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia, ucap Balukya dengan penuh penghormatan, menyadari kebesaran Rasulullah dalam segala hal. Namun keajaiban di laut tak berhenti di situ. Balukya melihat pulau-pulau yang diliputi oleh kehidupan yang aneh, dengan makhluk-makhluk yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Surga diharamkan bagi para nabi, sebelum terlebih dahulu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya masuk ke dalamnya. Kata salah satu makhluk laut kepada Balukya, mengungkapkan kebenaran yang telah ditemukan Balukya di lembaran kuno. Dengan hati yang penuh semangat, Balukya melanjutkan perjalanannya, menghadapi setiap keajaiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan di hadapannya. Dia yakin bahwa di balik setiap keajaiban itu ada petunjuk yang akan membawanya kepada Nabi akhir zaman yang dia cari. Dan dengan tekad yang bulat, ia melanjutkan perjalanannya melintasi lautan yang luas, siap menghadapi segala rintangan yang mungkin menghalangi pencariannya. Bab 4. Di bawah bayangan Gunung Kaf. Perjalanan Balukya melintasi lautan luas membawanya ke sebuah tempat yang penuh misteri. Gunung Kaf, sebuah kemegahan alam yang menyimpan rahasia-rahasia yang belum terpecahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa besar ciptaanmu, ucap Balukya, memandangi kemegahan Gunung Kaf yang menjulang tinggi di hadapannya. Saat ia mendaki gunung tersebut, Balukya merasa seolah-olah di antara dunia yang nyata dan dunia yang gaib. Ia bertemu dengan malaikat yang menjaga keheningan malam dan terangnya siang, serta malaikat yang mengatur angin dan laut, semua dengan tugas-tugas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau memang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia, ucap Balukya, merenungkan kebesaran Rasulullah dalam setiap keajaiban alam yang dia temui. Di hadapan Gunung Kaf, Balukya disuguhi dengan pemandangan yang luar biasa. Ia melihat kota-kota emas yang tak terhitung jumlahnya, dihuni oleh para malaikat yang senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemandangan ini membuatnya semakin yakin bahwa kebesaran Allah tidak terbatas. Dengan hati yang penuh pengabdian, Balukya melanjutkan pendakiannya, siap menghadapi setiap rintangan yang mungkin menghalangi pencariannya. Ia yakin bahwa di balik setiap keajaiban yang ditemuinya, ada petunjuk yang akan membawanya kepada Nabi akhir zaman yang dia cari. Dan dengan tekad yang bulat, ia melanjutkan perjalanan spiritualnya di bawah bayangan megah Gunung Kaf, menuju takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab 5. Pertemuan dengan Khidir alaihissalam. Di tengah perjalanan yang panjang dan penuh keajaiban, Balukya tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran yang mulia. Khidir alaihissalam, seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan petunjuk kepada hambanya. Dengan rasa hormat yang mendalam, Balukya berdiri tegak dan mengucapkan salam kepada Khidir alaihissalam. Assalamualaikum wahai Khidir alaihissalam, semoga keselamatan senantiasa menyertai Anda. Khidir alaihissalam membalas salam Balukya dengan ramah, lalu berkata, Waalaikumsalam wahai Balukya, apa yang membawamu ke tempat ini? Dengan penuh kepasrahan, Balukya menjelaskan maksud perjalanannya mencari Nabi akhir zaman dan bagaimana petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing langkahnya hingga ke hadapan Khidir alaihissalam. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, penutup para nabi, adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia, ujar Balukya, menyampaikan kepercayaannya pada Rasulullah kepada Khidir alaihissalam. Dengan bijaksana, Khidir alaihissalam menjawab, wahai Balukya, sesungguhnya pencarianmu akan Nabi akhir zaman tidak akan berhasil pada masa ini. Namun, teruslah berjuang dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia Maha mengetahui tentang setiap hal yang tersembunyi dan Dia akan memberikan petunjuknya pada waktunya. Dengan hati yang penuh keyakinan, Balukya menerima nasihat Khidir alaihissalam. Dia merasa lega karena telah bertemu dengan salah satu dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling bijaksana, dan ia siap melanjutkan perjalanannya dengan lebih teguh dalam iman dan tekad.
Dengan doa yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Balukia melanjutkan perjalanannya, yakin bahwa setiap langkah yang ia ambil telah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa, dan bahwa pada waktunya ia akan menemukan jawaban dari pencariannya yang suci. Bab 6. Kembalinya Balukia ke tengah kaumnya. Dengan hati yang penuh keikhlasan dan keyakinan, Balukia melanjutkan perjalanan pulang ke tengah-tengah kaumnya. Setelah menemui Khidir alaihissalam dan menerima nasihat bijaksana, ia merasa lebih mantap dalam tekadnya untuk terus berjuang mencari petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah perjalanan pulangnya, Balukia merenungkan setiap kata Khidir alaihissalam. Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi, adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Ucapnya dalam hati, menyadari kebesaran dan keberkahan Rasulullah dalam hidupnya. Saat Balukia tiba kembali di tengah-tengah kaumnya, ia disambut dengan hangat oleh sesama Bani Israel. Mereka ingin mendengar kisah perjalanannya dan petualangan yang menakjubkan dalam pencarian Nabi akhir zaman. Dengan penuh semangat, Balukia menceritakan segala hal yang ia temui dan alami selama perjalanan panjangnya. Dia berbagi pengalaman tentang keajaiban alam yang ia saksikan, pertemuannya dengan makhluk-makhluk yang luar biasa, dan pertemuan yang berharga dengan Khidir alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk yang luar biasa kepada hambanya yang rendah ini, ucap Balukia kepada kaumnya. Dan Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah utusannya yang terakhir, yang membawa cahaya dan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Dengan penuh rasa syukur, kaum Bani Israel mendengarkan cerita Balukia dengan seksama. Mereka merasa terinspirasi oleh keberanian dan keteguhan hati Balukia dalam mengejar kebenaran, serta keimanan yang teguh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sementara itu, Balukia melanjutkan hidupnya di tengah-tengah kaumnya, tetapi dengan semangat dan keyakinan yang baru. Dia yakin bahwa setiap langkahnya telah dipandu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahwa perjalanannya belum berakhir. Meskipun ia belum menemukan Nabi akhir zaman, ia siap melanjutkan perjuangan dan berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk yang jelas dan membimbingnya kepada kebenaran yang sejati. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.